Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surhaida dengan NIM 2124028 dan ini rekan saya. Saya Andi Agrani dengan NIM 2124007. Di sini kami akan menampilkan video tentang sejarah pembaharuan Islam di India. Hai Andi, lagi ngapain? Surah ini lagi baca buku sejarah peradaban Islam. Oh, sejarah peradaban Islam. Materi tentang apa itu? Materi tentang sejarah pembaharuan Islam di India. Oh, sejarah pembaharuan Islam di India. Surah tahu nggak sih kita mengetahui tentang sejarah pembaharuan Islam di India? Tema sejarah pembaharuan Islam ini memang sangat penting untuk kita pelajari karena sejarah pembaharuan Islam ini memunculkan gerakan-gerakan tajdid Islam modern. Di samping itu, India bukan hanya pusat peradaban, tetapi India itu juga memunculkan tokoh-tokoh pembaharuan seperti Syekh Waliullah, Said Ahmad Khan yang sangat berpengaruh kepada pemikiran Islam modern. Surah apa sih yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan Islam di India? Kalau menurut surah, yang melatar belakangi terjadinya pembaharuan di India ini adalah karena faktor internal, dedikasi intelektual dan politik sosial yang menurun, apalagi setelah runtuhnya dinasti Mughal di India itu. Hal itu juga dijelaskan dalam buku Harun Nasution, yang mana dalam buku karangan beliau itu dia mengatakan bahwa pembaharuan Islam di India ini dilatar belakangi oleh faktor internal seperti dedikasi intelektual dan politik sosial itu. Ya, yang paling kuat itu adalah kolonialisme Inggris yang terdapat dalam buku yang dikarang oleh Samsudin bahwa pembaharuan Inggris itu membawa perubahan besar dalam sistem hukum, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Tentu, kolonialisme itu sangat berpengaruh, tapi tanpa adanya faktor internal, maka kolonialisme itu tidak akan menyentuh tatanan mereka, sehingga membuat politik mereka, pendidikan mereka, dan sosial mereka itu menjadi keterbelakangan, sehingga sebelum terjadinya pembaharuan. Tentang tokoh yang paling penting itu adalah Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Beliau menggabungkan tasawuf, fikih, dan hadis serta menekankan kembalinya kepada kemurnian ajaran Islam. Syekh Waliullah memang sangat berperan, tetapi menurut surah beliau juga memiliki keterbatasan. Apalagi dalam melakukan pandangannya, beliau lebih berfokus pada moralitas dan spiritualitas saja, sehingga tidak cocok dengan keadaan India pada saat itu, yang mana India pada saat itu lebih membutuhkan dedikasi intelektual seperti pendidikan modern, reformasi politik, sehingga gerakan yang dilakukan oleh Said Ahmad Khan lebih cocok dan lebih sangat berperan pada kondisi India pada saat itu. Said Ahmad Khan hanya menyentuh kalangan elit, tidak membangun basis sosial umat secara luas, berbeda dengan gerakan Waliullah yang lebih merata. Betul juga Singgi apa yang dikatakan itu. Menurut surah, apa sih dampaknya pembaharuan Islam di India ini? Kalau menurut surah, dampak dari terjadinya pembaharuan di India ini ada berupa dampak yang bagus juga, seperti adanya perkembangan di dunia pendidikan, adanya pendidikan modern kan, adanya politik yang terus berkembang. Tapi ada juga dampak yang lain seperti kembali hidupnya studi hadis, fikih, dan tafsir. Betul juga Singgi apa yang dikatakan itu. Jadi hal ini menunjukkan ya bahwa pembaharuan Islam di India ini bukan hanya berfokus pada kemodernisasian, tetapi juga pada kebangkitan keilmuan klasik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.